menyebut 3 nama yang disebutkan oleh Mahfud. Tiba-tiba ada seorang teman yang mengatakan bicara tentang konstelasi politik. Siapa tokoh yang acceptable, bisa diterima saat ini? Kanan kiri oke, walaupun tidak sempurna. Pasti nggak ada yang sempurna. Tapi paling tidak bisa diterima. Muncullah Mr. D sebagai alternatif. Tapi saya tetap mendorong orang-orang baik masuk, gitu. Kan untuk diri saya sama untuk orang lain kan nggak boleh sama. Kalau nggak kan hancur negara. Saya berpikir misalnya konteksnya adalah impeachment Gibran. Saya ngomong apa adanya nih kan. Pertanyaannya adalah siapa yang akan menggantikan Gibran? Kalau Gibran diimpeach. Maka kata Mahfud MD dia menyebut 3 nama, Puan, Ganjar, Anies. Ini sih saya kira nggak analisis dia, cuma sekadar yang pantas. Kan gaya Mahfud kan begitu. Maka saya pakai gaya Mahfud juga. Siapa yang lebih pantas di antara 3 itu? Saya berkesimpulan Anies. Loh kok Anies? Begini. Kalau Puan sama Prabowo itu tipenya sama. Tipe pemimpin yang tahunya beres. Tidak mau going into detail. Nggak mau lah dia detail-detail memimpin rapat teknis begitu. Jadi makanya jabatan Puan kan Menko Pembangunan Manusia. Tapi kalau ditaruh Menko Perekonomian pusing dia pasti. Menko teknis ya. Menko teknis, Ketua DPR yang mimpin sidang, tapi teknis dikerjakan Wakil Ketua DPR termasuk abolisi ini kan. Yang aktif justru Dasko misalnya. Nah, itu tipenya sama, satu suka pidatus, satunya suka acara-acara seremonial saja. Kalau misalnya Ganjar nggak mungkin, karena dia nggak bisa melewati Puan. Satu kandang yang sama ya? Iya, nggak bisa dong. Ini kan ibaratnya barang yang pasti jadi kalau dimajukan kan. Nanti in case ada impeachment maka Prabowo harus mengajukan 2 nama kan. Dan biasanya sudah ditentukan siapa yang akan dipilih kan. Cuman seremonialnya saja. Lagi pula Ganjar kalau di luar negeri tidak workable. Kalau dia harus dikirim ke luar negeri dan lain sebagainya. Anies itu teknis bisa, workable, dikirim ke luar negeri bisa, dan semuanya bisa. Tapi ada syaratnya. Syaratnya? Dia tidak boleh maju di 2029. Kecuali Prabowo tidak maju dan Prabowo merestui dia. Ya kemarin dia bilang begitu waktu itu kan, tapi untuk 2020 itu 19 kan. Tapi ini maksudnya perjanjian baru. Oke. Walaupun pernah ada perjanjian baru tulis ya. Yang muncul juga. Ini gimana peluang Mr. D ini? Nah, Dasko ini. Tadi saya kan menyebut 3 nama yang disebutkan oleh Mahfud. Tapi tiba-tiba ada seorang teman yang mengatakan bicara tentang konstelasi politik. Siapa tokoh yang acceptable, bisa diterima saat ini? Kanan kiri oke, walaupun tidak sempurna. Pasti nggak ada yang sempurna. Tapi paling tidak bisa diterima. Muncullah Mr. D sebagai alternatif. Salah satu halangannya adalah Mr. D ini satu kandang aja. Tapi kalau satu kandang kita sudah punya contoh waktu Prabowo Sandi. Sama-sama Gerindra ya. Waktu itu dibutuhkan partai yang berbeda karena kampanye. Kalau sekarang kan tidak dibutuhkan kampanye. Cukup diajukan, diterima, selesai sudah. Gitu. Nah, dia menjadi sosok yang menarik. Saya yakin kalau dia mendengar ini mulai dia pikirkan, iya ya, saya ini pantas. Awalnya mungkin dia nggak berpikir, tapi kalau dilihat dia workable, delivered, ya kan. Jadi dia itu bisa bekerja dan delivered, dan dia bisa menuntaskan kerjaan-kerjaan itu. Ya, tentu apa sih yang dibutuhkan Prabowo? Untuk mencari wakil presiden baru misalnya, orang yang bisa bekerja cocok, ada chemistry-nya gitu kan, dan ada secara teknis dia bisa mewakili dia. Barangkali kelemahan Dasko nanti cuman di politik luar negeri. Kalau seandainya misalnya dia membutuhkan orang yang kuat di internasional, tapi dia bisa pembagian tugasnya adalah Mr. D di dalam negeri, dia yang melawat kemana-mana. Nah, di situ ada Yusril yang merasa keren kan. Ada siapa lagi orang-orang yang dianggap Erlangga Hartarto misalnya
enggak lah. Gitu. Tapi teman-teman menarik ya ketika obrolan menyerempet kepada Dasko ya, dan Refli tadi secara spontan juga kalau dia dengar obrolan kita ini mungkin jadi kepikir juga walaupun sebelumnya nggak kepikir. Saya boleh titip buat teman-teman penonton ya, baik ini rombongan nih banyak nih teman-teman ya, mungkin bisa nyampe juga ke Dasko sehingga ya benar juga nih kata Refli, masuk akal juga nih. Baik, sebagai pamungkas ya, closing statement dari fakta-fakta yang ada ini dengan berbagai macam analisisnya, itu kira-kira ujungnya seperti apa nih? Apakah amnesti dan abolisi ini bisa menjadi satu tanda kutip kebiasaan bagus seorang presiden untuk membypass ya kebuntuan atau bahkan penggunaan hukum sebagai alat kriminalisasi oleh penguasa yang berlangsung selama ini? Orang bertanya, ya kalau Dasko sama Tom, karena mereka ada tokoh dan ada orang-orang di belakangnya, bagaimana dengan Gus Nur dan sebagainya yang tanda kutip mohon maaf dianggap nobody gitu? Gimana? Iya, jadi orang jangan lupa abolisi itu hanya kepada Tom Lembong, sementara amnesti pada yang lainnya termasuk Gus Nur. Jadi termasuk Gus Nur, itu ya? Ya. Saya tadi ada baca berita, jadi Gus Nur itu, tapi saya belum tahu Bambang Tri ya. Gus Nur termasuk penerima amnesti. Jadi dia yang tadinya bebas bersarat sekarang bebas murni. Oke. Jadi sebenarnya saya dapat nggak? Saya divonis 7,5 bulan, jaksa banding kalah, jaksa kasasi kalah. Ini dapat nggak? Mau apa? Kasusnya mau amnesti atau rehabilitasi? Rehabilitasi dapatnya harusnya ya. Jadi gini, kita harus bedakan antara abolisi sama rehabilitasi. Rehabilitasi itu orang yang sudah selesai menjalani hukuman. Tetapi dia masih tercatat sebagai pernah menjadi narapidana, kan begitu. Dengan rehabilitasi dia dipulihkan nama baiknya. Jadi semua dianggap dia tidak pernah ada. Contoh, saya kasih contoh misalnya. Dengan rehabilitasi, maka seseorang itu tidak terhalang lagi untuk menjabat jabatan publik. Iya, sebentar, ini masuk menarik nih. Ketika Saganda mau bermaksud menjadi dewas KPK, itu terganjal oleh itu. Syarat administrasi adalah bukan narapidana. Dan Saganda, Jumhur, teman-teman lain ini kan, Saganda khususnya lah itu terganjal soal itu. Berarti kalau rehabilitasi maka dia bisa menjadi posisi jabatan publik ya. Nah ini yang orang nggak paham. Saya belum baca undang-undang Kementerian Negara yang baru ya, tapi mudah-mudahan tidak berubah. Jadi mereka yang pernah dihukum berdasarkan karena melakukan tindak pidana yang dia ancam hukuman 5 tahun atau lebih nggak bisa jadi menteri. Makanya walaupun politik ya, bukan kriminal ya? Bukan kriminal, nggak bisa. Walaupun politik, bukan kriminal. Iya, semuanya. Kemarin kena 10 tahun kan, yang ancamannya kan ancamannya ya. Tapi walaupun kenanya 6 bulan nggak ada masalah. Yang jelas dia pernah diancam dengan lebih dari 5 tahun. Saya belum baca undang-undang kementerian yang baru, tapi sepertinya undang-undang itu belum hilang. Nah, dengan demikian hanya rehabilitasi yang membuat dia bisa eligible. Setelah ada rehabilitasi dia bisa. Karena rehabilitasi itu berarti dia dimaafkan, dihapuskan, dibersihkan namanya. Jadi tidak pernah lagi dianggap narapidana. Jadi Tom Lembong bisa jadi menteri karena kasusnya tidak pernah ada. Dianggap tidak pernah ada abolisi. Tapi kalau Hasto tergantung ancamannya berapa tahun. Tapi saya kira ancamannya lebih dari 5 tahun sepertinya. Nah, dia tidak bisa jadi menteri kalau seandainya nanti kita sama-sama lihat apakah di undang-undang kementerian yang baru pasal itu diubah atau tidak. Sepanjang saya kayaknya nggak diubah itu. Jadi balik ke closing tadi, bisa nggak kita berharap bahwa ini menjadi kebiasaan bagus seorang presiden, tanda kutip walaupun nggak apa istilahnya, mengintervensi perjalanan hukum yang sering dijadi alat kriminalisasi dengan hak-hak konstitusi seorang presiden. Iya, jadi di dalam sistem pemerintahan presidensial itu, presiden tidak hanya sebagai kepala pemerintahan yang ada dirty politik sehari-harinya kan. Wah, dia harus berjegal-jegalan sama siapa dan lain sebagainya. Tapi dia juga sebagai kepala negara yang dalam konsep pemerintahan parlementer itu the king can do no wrong. Nggak salah ya. Ratu atau Raja Charles ya kan. Dia betul-betul ngasih gerasi, gunting pita, tapi dia tidak terlibat dalam dirty politik sehari-hari yang kotor. Karena itu dia bisa memberikan hak-hak tersebut untuk meluruskan jalannya pemerintahan dan lain sebagainya. Nah, kelebihan dalam sistem pemerintahan presidensial itu di satu tangan. Tapi itu juga kekurangannya. Jadi absolut ya? Dia semacam absolut. Dia punya konflik of interest. Di sisi lain, instrumen konstitusional tersebut bisa digunakan untuk hal-hal yang sifatnya dagang,
tukar tambah dalam dunia politiknya. Jadi untuk menarik gerbong PDIP, ya dia kasih amnesti salah satu paketnya misalnya. Atau untuk menjinakkan Anies dia kasih Tom Lembong padahal Anies juga nggak galak, udah jinak kok. Dari awal jinak malahan. Dia bukan tidak galak, dia sopan orangnya. Yang galak malah Refli, coba kalimatnya. Nah, karena saya tidak punya gerbong dan saya hanya memperlakukan untuk diri saya sendiri. Coba bayangkan Anies, saya mengharamkan pengikut saya untuk mendapatkan jabatan publik apapun, ditinggalkan orang dia. Gitu. Oke, teman-teman sekalian, menarik sekali, dan saya kira saya lagi-lagi saya harus katakan saya senang mendengar uraian seperti ini dari seorang Refli Harun ya. Saya apa boleh buat lah, saya ulang kalimatnya kurang lebihnya, saya tidak akan menerima jabatan apapun dalam 5 tahun ini dari pemerintah, kecuali memang dia bilang ada istilah turbulensi, sesuatu yang luar biasa. Makanya begitu Refli memberikan pandangan-pandangan seperti ini, menurut saya salah satu yang luar biasa itu Gibran di impeach. Menurut saya ini pandangan yang objektif ya. Dan khusus buat Bapak Dasko, mudah-mudahan juga mendengar, supaya tadi kata Refli boleh juga dia yang dipikirkan ya. Oke, demikian dari saya, Adi Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.